semuanya, kembali lagi bersama saya, Zidohwa. Di video kali ini kita membahas novel Battle Through the Heavens. Kencangkan volume, ambil posisi, dan happy-happy kepiburan. Dengarkan dan simak baik-baik karena konten ini full spoiler. Benteng kuning misterius. Badai pasir bertiup di atas dataran dan tebing merah yang tak berujung. Matahari merah menggantung rendah di langit yang jauh dan cahaya merah samar menambahkan lapisan benang merah pucat di atas tanah yang samar-samar memiliki warna darah yang tersebar di atasnya. Hanya sedikit orang yang hadir di dataran dan tebing merah, hanya angin liar yang terus bersuit dan berhembus. Pada saat tertentu, riak spasial yang intens tiba-tiba terwujud dan lubang hitam spasial sebesar 100 kaki perlahan muncul. Cang 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 cang, gelombang undulations naik saat lubang hitam spasial muncul. Segera banyak tokoh melangkah ke udara sebelum perlahan berjalan pergi. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Ada sekitar 30 orang dalam kelompok ini dan semuanya tampak tidak mencolok. Namun, jika seseorang dengan indera yang sangat tajam mendekat, orang itu akan terkejut untuk mendeteksi tekanan samar tapi menakutkan yang menyebar dari mereka. Surprise! Apakah ini bagian barat laut benua? Seorang sesepuh dengan cahaya merah ke wajahnya menyapu pandangannya dengan terkejut ketika dia mendarat di tanah. Setelah itu dia menoleh ke seorang pria berpakaian hitam di keramaian. Dari wajah familiar pria berbaju hitam itu, kelompok ini jelas adalah kelompok Xiaoyan yang telah bergegas dari Falling Star Pavilion ke wilayah barat laut benua itu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar kakak tertua Hu. Bagian barat laut benua itu sangat luas. Area yang dia tahu terbatas pada Kekaisaran Jiama dan beberapa kerajaan di sekitarnya. Dia secara alami tidak tahu di mana tempat ini. Thoughtful. Junior Pavilion Chief. Tempat ini harus menjadi bagian utara wilayah barat laut. Lubang cacing kepala pavilion yang dibangun tidak memiliki tanda spasial yang tepat, sehingga hanya dapat mengirim kami ke barat laut. Seorang pria tua berambut putih di samping Xiaoyan melihat sekeliling sebelum akhirnya mengeluarkan peta dari storage ring-nya. Dia membukanya memperlihatkan peta yang merekam benua barat laut secara detail. Pada saat ini, setengah dari area di peta ditempati oleh kepala singa yang ganas, setengah lainnya ditandai dengan karakter Yan. Ini mungkin adalah wilayah saat ini dari singa sekte mendalam dan aliansi Yan. Berdasarkan kecerdasan yang kami dapatkan, bagian utara wilayah barat laut ini telah menjadi wilayah singa sekte mendalam. Dengan kata lain, kita telah diangkut ke wilayah singa sekte yang mendalam. Namun itu tidak masalah. Tidak banyak ahli dari sekte singa mendalam di bagian utara. Kekuatan utama mereka... Xiaoyan mengangguk saat dia melihat peta. Kelompok mereka memiliki total 30 elite douzun. Dengan line up ini mereka bisa berjalan tanpa rintangan selama mereka tidak bertemu pasukan elit dari singa sekte mendalam atau aula jiwa. Oleh karena itu tidak akan sulit untuk mencapai wilayah aliansi Yan. Kalau begitu ayo bergerak, kami dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang berita saat ini sepanjang jalan, mencoba yang terbaik untuk menekan aura kamu. Dengarkan perintah aku dan jangan berkeliaran secara acak. Xiaoyan menoleh dan melihat ke arah barat daya yang jauh. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan jari kakinya ditekan ke tanah. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas pergi. Suara angin yang kencang bisa terdengar ketika banyak orang mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiaoyan bergegas menuju aliansi Yan ke barat daya. Mereka terbang di atas wilayah yang dikendalikan oleh singa sekte mendalam. Oleh karena itu, mereka secara alami bertemu beberapa tentara dan ahli dari singa sekte mendalam yang telah ditempatkan di sepanjang jalan. Namun para ahli ini berada di douzong paling biasa. Mereka tidak menimbulkan ancaman sekecil apapun kepada kelompok Xiaoyan. Oleh karena itu, mereka tidak menghadapi penghalang apapun di sepanjang jalan dan mereka juga berhasil menanyakan tentang kejadian terkini di wilayah barat laut dari beberapa ahli yang ditangkap milik sekte singa mendalam. Hati Xiaoyan tenggelam ketika dia mengetahui informasi ini karena situasinya memburuk jauh lebih cepat daripada yang dia perkirakan. Wilayah yang aliansian telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkan telah menyusut sepertiga.
Selain itu, tingkat penyusutan ini meningkat pada kecepatan yang mengejutkan. Dari sini orang bisa tahu apa kekuatan kuat yang digunakan Hall of Soul untuk misi ini. Dari informasi ini, Xiaoyan menjadi sadar bahwa itu sebagian besar ahli dalam aliansi Yan saat ini berkumpul di Benteng Kuning Misterius di Langit Kuning Misterius. Tempat itu adalah lokasi paling penting bagi aliansi Yan selain kamp utama mereka di Kekaisaran Jiama. Jika benteng ini jatuh, pertahanan mereka dalam radius 1000 km akan runtuh, memaksa aliansi Yan kembali ke Kekaisaran Jiama. Tidak diragukan lagi akan menyebabkan perkembangan aliansi Yan yang sengit untuk sia-sia. Oleh karena itu, para ahli aliansi Yan bersama dengan beberapa ahli lain yang telah bergabung dengan aliansi Yan untuk melawan Sekte Singa Mendalam, semuanya berkumpul di Benteng Kuning Misterius. Dengan dukungan dari Hall of Soul, Singa Sekte yang Mendalam memiliki kekuatan yang menakutkan yang dapat menghilangkan sebagian besar faksi di barat laut. Banyak bangunan berdiri di tengah-tengah benteng dan ada sebuah bangunan besar yang megah di tengahnya. Cukup banyak orang yang duduk di dalam aula saat ini. Namun tidak ada yang berbicara. Seluruh ruangan tertutup dalam keheningan yang serius. Duduk di kursi pemimpin di aula adalah sosok cantik berbaju merah yang bersandar di sandaran dengan cara yang agak malas. Wajah dingin dan menyihirnya samar-samar mengandung kelelahan. Matanya yang indah, yang dipenuhi dengan peningkatan yang tidak biasa, memancarkan tekanan dan kesombongan seseorang dalam posisi yang kuat. Kepongahan ini tidak pucat bahkan dengan aliran waktu. Siapa lagi di Yan Alliance selain Ratu Medusa dari masa lalu atau Cailin saat ini yang bisa memiliki sikap sombong seperti itu? Beberapa tahun ini tidak membuatnya berubah sedikit pun. Sebaliknya ia jatuh tempo dan pesonanya yang menyihir menjadi lebih padat. Semua orang, pasukan singa, sekte mendalam menekan kami. Hari ini hanyalah serangan yang menyelidik. Namun, sepertinya mereka akan menyerang kami secara resmi dalam waktu kurang dari 3 hari. Mata Cailin perlahan menyapu seluruh aula. Banyak wajah yang dikenal muncul. Ice Emperor, Hai Bodong, Pil Pilun, Raja Jiama Kekaisaran, Fama dari masa lalu saat ini. Semuanya tampak sedikit lebih tua sekarang. Namun aura mereka jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan dengan waktu itu. Jelas kekuatan mereka telah meningkat secara dramatis di atas Kamuaras. Semua orang diam ketika mendengar kata-katanya. Seorang lelaki yang duduk di kursi roda di samping dengan lembut menghela nafas. Dia berkata, kekuatan Sekte Singa yang Mendalam terlalu kuat. Ahli kelas Douzun mereka jauh melampaui kita. Kami tidak cocok untuk mereka dalam konfrontasi langsung. Xiaoding tanpa sadar dan tertawa pahit setelah dia berbicara. Setiap skema akan kehilangan efeknya dalam menghadapi kekuatan absolut. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun ini dia merasa sangat tidak berdaya. Aliansi Yan benar-benar bertemu dengan beberapa masalah. Mari kita bertarung habis-habisan dan bertarung jika tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa maju atau mundur. Jadi mengapa kita tidak bertarung sampai akhir? Seorang pria ditutupi dengan aura ganas di samping Xiaoding berbicara dengan wajah dingin. Penampilan itu adalah yang sudah dikenalnya. Itu mengejutkan saudara kedua Xiaoyan, Xiaoli. Hati semua orang di aula tenggelam setelah mendengar kata-kata Xiaoli. Mungkinkah itu benar-benar datang ke tahap ini? Kami belum mencapai tahap itu. Xiaoding tiba-tiba menggelengkan kepalanya di tengah kesunyian. Dia perlahan mengangkat matanya dan senyum samar terungkap di wajahnya. Dia dengan lembut berkata, berdasarkan apa yang dikatakan kelompok dokter peri kecil, saudara ketiga harus bergegas kembali ke aliansi Yan. Keributan. Kalimat Xiaoding segera menyebabkan mata sebagian besar orang di aula diangkat. Bahkan Cailin di kursi pemimpin tiba-tiba memusatkan perhatiannya pada Xiaoding. Kakak ketiga Xiaoding, semua yang hadir bahkan para ahli yang telah bergabung dengan Yan Alliance di kemudian hari, telah mendengar tentangnya meskipun tidak secara pribadi melihatnya, karena pria muda bernama Xiaoyan adalah pendiri sebenarnya dari aliansi Yan. Pemuda dari masa lalu telah menciptakan banyak keajaiban.
Meskipun Aliansian dikelola oleh Cailin selama tahun-tahun ini, pemimpin spiritual sejati dari Aliansian masih pria muda yang disebut Xiaoyan di hati banyak orang. Xiaoding tersenyum saat dia melihat aula berubah menjadi gempar karena nama ini. Dia bertukar pandang dengan Shaoli di samping. Kedua mata mereka mengandung sedikit kebanggaan. Kebanggaan ini berasal dari saudara kandung darah mereka, pria muda yang disebut Xiaoyan. Saudara ketiga sudah lama sejak kamu pergi, sudah waktunya untuk kembali. Mata Xiaoding menatap langit malam di luar aula dan bergumam di dalam hatinya.